Pertama kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya didampingi oleh Pak Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Keuangan, kemudian dari US AmCham, kemudian US ASEAN, kemudian Ketua Umum Apindo dan Wakil Ketua Umum Kadin. Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi dan untuk bagaimana kami mendapatkan masukan terkait dari apa kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika oleh Presiden tarif Trump. Oleh karena itu kebijakan yang dituangkan dalam International Emergency Economic Power Act dan juga National Emergency Act ini mulai kemarin tanggal 5 April Amerika menerapkan 10% dan mulai tanggal 9 mendatang yang hanya 3 hari dari sekarang ada tambahan resiprokal di mana Indonesia dikenakan 32%. Nah sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita, apakah itu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura. Nah, oleh karena itu penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan shifting produk itu juga kita perhatikan. Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika. Kemudian kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo. Sudah minggu lalu saat diumumkan dengan Donald Trump, kemudian sehari sebelum saya bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah berkomunikasi dan kemarin Bapak Presiden juga bertemu dan hari ini juga laporannya ditunggu, laporan dari hasil koordinasi hari ini. Nah tentunya Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons dan harapannya tentu Amerika sendiri kan ini dikenakan kepada seluruh negara. Maka pada waktu yang sama seluruh negara ingin bertemu dengan Amerika. Nah oleh karena itu Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi. Sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Nah selanjutnya beberapa non-tarif measures, kemudian terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan import. Arahan Bapak Presiden bagaimana delta daripada import ekspor kita yang bisa sampai 18 billion dollars diisi dengan produk-produk yang kita import termasuk gandum, cotton,
bahkan juga salah satunya adalah produk migas. Di samping itu Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery. Nah mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika. Jadi itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ada tambahan Pak Omi? Cukup ya? Ya. Apakah itu jadi salah satu pertimbangan pemerintah? Jadi ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT itu kita sedang kaji dan kita akan respons. Ada lagi? Hampir semua negara ASEAN tidak retaliat. Jadi Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke 0. Kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi, demikian pula Kamboja dan Thailand. Jadi kita mengambil jalur yang sama. Jadi kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan, kemudian mekanisme TIFA-nya kita samakan. Ya. Akan dibawa ke proposalnya akan dibawa dari Indonesia ke USTR itu tadi boleh dijelaskan apakah meningkatkan impor dari US, kemudian yang tarif measure-nya apakah ada penurunan pajak impor dari barang-barang US? Jadi ada beberapa yang sedang dikaji. Pertama tentu kita melihat impor. Sebetulnya impor tarif kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5%. Bahkan untuk wheat maupun soybean itu sudah 0. Nah mereka hal lain tentu kita akan lihat terkait PPH dan PPN import. Kemudian yang lain tentu kita meningkatkan jumlah volume beli sehingga trade deficit yang 18 billion itu bisa dikurangkan. Ya baik. Ya tentu ya kita ambil yang top 10 Indonesia import dan top 10 Indonesia ekspor. Contohnya kalau ekspor Indonesia kan elektronik. Contoh ekspor kita kan sepatu. Tetapi kan kita tahu bahwa komponen yang Amerika butuhkan itu tidak diberlakukan. Contohnya semiconductor. Kemudian furniture, produk daripada kayu. Kemudian juga copper and gold. Itu juga tidak ada. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, itu tadi pernyataan yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi tarif impor baru Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia akan mengambil jalur negosiasi menanggapi tarif impor baru yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32%. Indonesia akan melakukan komunikasi termasuk juga bersama-sama dengan negara-negara di ASEAN. Langkah negosiasi akan dilakukan. Tadi dalam pernyataannya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa ditindaklanjuti salah satunya dengan ada pertemuan Menteri Perdagangan yang akan digelar pada tanggal 10, Menteri Perdagangan ASEAN yang akan dilakukan menjadi bagian dari respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Kurs rupiah semakin terpuruk, saudara, dekat ke 17.000 per dolar Amerika Serikat setelah Donald Trump menabuh genderang perang tarif pada dunia. Rupiah menguntungkan eksportir, tetapi tidak bagi masyarakat luas yang masih bergantung pada kedelai impor, tepung impor, dan BBM impor. Ekonom meminta Bank Indonesia menjaga rupiah agar tidak tembus Rp18.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin melemah
setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggetok tarif barang impor asal Indonesia sebesar 32%. Di bank swasta, rupiah sudah nyaris tembus 17.000. Rinciannya, kurs jual BCA 16.950 dan OCBC NISP bahkan sudah 16.993. Tidak jauh berbeda, rupiah di perbankan BUMN juga bernasib sama. Di Bank Mandiri 16.700, tetapi ini kurs 27 Maret atau sebelum tutup libur Lebaran. Kemudian BNI 16.995 pada 6 April dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI 16.940 pada 7 April. Yusuf Kala, Wakil Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo bilang, meski lemah, rupiah justru menguntungkan eksportir. Ya itu bahwa pengaruh mata uang dolar kurs itu ya mungkin sampai 17 saja. Tapi sekali lagi saya nilai tukar yang melemah itu ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya tentu bagi importir, kita membeli barang itu akan lebih mahal dari luar. Tapi bagi eksportir akan mendapat rupiah lebih banyak. Jadi petani-petani karet, petani sawit atau petani udang akan mendapat pendapatan lebih tinggi. Tetapi bagi ekonom, pelemahan kurs rupiah tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah disarankan menghitung ulang dana program makan bergizi gratis dan Danantara. Sebagai negara yang masih sangat bergantung pada dolar, dampak kurs rupiah menjadi sangat serius bagi daya beli masyarakat yang kini juga sedang terpuruk. Dampak yang pertama yang paling jelas adalah melemahnya kurs rupiah. Sudah jelas ya. Jadi channel financial market jauh lebih cepat bereaksi ketimbang channel dari real market atau real sektor ya. Jadi kalau memang benar-benar 306T itu tadi yang dipotong dari APBN bisa membackup kasus Trump ini, membackup industri kita, tidak terjadi layoff besar-besaran, memitigasi risikonya, saya rasa itu lebih cantik ketimbang kan mengucurkan dana 306 triliun untuk Danantara dan makan bergizi gratis yang menurut saya adalah pemborosan yang sangat dahsyat. Merespons gejolak yang terjadi di pasar rupiah, Bank Indonesia melakukan 3 jenis intervensi. Rinciannya, masuk lewat transaksi spot, masuk di pasar DNDF alias derivatif, dan terakhir membeli surat berharga negara atau surat utang negara di pasar sekunder. Ekonom bilang, Bank Indonesia harus mencegah rupiah lepas ke 18.000 dan merekomendasikan langkah stres test sebagai langkah antisipasi jika ekonomi memburuk. Tapi stress test ini menjadi hal yang penting dilakukan untuk mengukur seberapa kuat fundamental ekonomi Indonesia dan seberapa besar dampak sistemik yang ditimbulkan ke sektor keuangan. Kemudian yang paling penting lagi adalah melihat dari intervensi moneter yang dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Ini penting, tapi dengan cadangan devisa 154 miliar dolar, artinya cadangan devisa relatif ample untuk melakukan intervensi yang lebih dalam lagi. Sehingga cadangan devisa mungkin akan menurun dalam beberapa saat ke depan, tapi rupiah bisa dijaga setidaknya tidak melebihi level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat. Karena level psikologis 18.000 per dolar ini akan memberikan tekanan pada importir, tekanan pada produsen yang akan diteruskan kepada konsumen dan berisiko menjadi imported inflation. Pelemahan rupiah memang menguntungkan eksportir, tetapi kemerosotan rupiah bisa berdampak pada harga kedelai yang melambung, bahan makanan dari tepung-tepungan lebih mahal, dan ingat, Indonesia masih sebagai net importir bahan bakar minyak alias BBM. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.